Teman-teman yang sedang mengajukan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi JMO, kemudian saat penginian data gagal dengan notifikasi tidak dapat dilanjutkan karena menunggu pembayaran iuran dari perusahaan. Nah, caranya, solusinya akan saya jelaskan di videoku ini, tapi untuk yang pertama kali mampir, jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku sharingkan di channelku ini. Jadi tadi informasinya jelas ya, notifikasinya bahwa perusahaan menunggak membayar iuran sehingga kita tidak bisa lanjut pengkinian data. Nah, caranya seperti apa? Ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa hubungi perusahaan. Ini ya, kita tanya kenapa belum, kemudian ya sebisa mungkin mohon segera dibayarkan. Tapi ini adalah cara yang menurut saya sulit ya. Kita meminta perusahaan membayar tunggakan itu sangat-sangat sulit yang terjadi. Mereka sudah cuek ya dengan karena apalagi kita sudah tidak bekerja di sana, pasti kita dicuekin. Nah, yang kedua yang paling memungkinkan adalah kita lapor ke kantor BPJS Tenaga Kerjaan, kantor cabang terdekat, silakan di mana saja. Nanti di sana kita akan dibantu atau seharusnya dibantu karena ada peraturan seperti ini, teman-teman. Nah, ini di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya, nomor 4 tahun 2022. Ini jelas banget di pasal 20. Bagi peserta yang mengajukan permohonan pembayaran manfaat JHT dan telah memenuhi persyaratan dokumen tetapi masih terdapat tunggakan iuran, maka BPJS Ketenagakerjaan dapat membayar manfaat JHT kepada peserta sebesar iuran yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja dan peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan berikut hasil pengembangannya. Jadi meskipun ada tunggakan, BPJS tuh harus membayarkan JHT kita tetap bisa cair, intinya begitu ya. Nah, yang poin 2 ayat 2, tunggakan iuran yang belum dibayarkan ditagihkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja. Jadi terkait ada tunggakan yang belum dibayarkan itu urusannya BPJS dan kantor kita sebelumnya dengan perusahaan kita sebelumnya. Kita nggak perlu itu mengingatkan perusahaan kita sebelumnya. Intinya hak kita harus cair, kemudian terkait perusahaan nunggak itu urusan BPJS dengan perusahaan seperti itu. Nah, nanti kalau perusahaan sudah bayar, ini yang nomor 3 ya. Dalam hal tunggakan iuran telah dibayarkan oleh pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayarkan kekurangannya. Nah, nanti kalau misalkan tunggakannya sudah dibayarkan, itu pun hak kita harus cair lagi, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada notifikasi seperti tadi, teman-teman silahkan hubungi kantor cabang terdekat. Kemudian mungkin ada yang belum tahu juga ya petugas di sana, tunjukkan saja aturan ini ya. Aturan nomor 4 tahun 2022. Teman-teman tunjukkan. Jadi intinya hak kita harus cair, terkait tunggakan itu urusan BPJS dan juga mantan kantor kita. Oke, yang masih bingung dengan penjelasan saya bisa juga tanya langsung ke call centernya BPJS yaitu di nomor 175 atau datang langsung ke kantor cabang. Bagi yang masih ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Akan saya carikan jawabannya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.